Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Tuhan tidak perlu kita menggunakan hal-hal dunia untuk melihat kemenangan dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 4, barang siapa menjadikan dirinya sahabat dengan dunia ini, dia menjadi bersahabat dengan dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ketika kita menggunakan hal dunia, kita menjadi bergantung kepada hal-hal dunia itu, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada cara Tuhan untuk menolong kita. Dokter baik, tapi kalau kita terlalu mempercayai dokter, kita tidak mempercayai kuasa kesembuhan. Ekonomi itu bagus untuk membuat kita bisa lebih irit, bisa lebih mengoperasikan keuangan dengan baik. Tapi kalau terlalu ekonomis, jurus terakhirnya kikir. Karena dengan kikir, engkau kaya. Engkau punya segalanya dengan kikir. Engkau punya segalanya dengan mengambil tanpa berusaha. Dan kalau kita melihat hari-hari ini, sepertinya orang dunia lebih makmur. Tapi sebenarnya kalau saudara perhatikan baik-baik, semua yang pintar, semua yang kaya, semua yang berhasil, semua yang top di dunia ini, semuanya berangkat dari anak-anak Tuhan yang mempercayai Tuhan. Saudara boleh cari, karena memang itu Alkitabiah. Contoh yang pertama, kemenangan. Kemenangan yang dialami dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31. Dikatakan, sesudah ia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Dia selamatkan orang Israel, saudara yang kasih. Berapa orang, saudara? 600 orang. Dengan menggunakan hal yang sangat sederhana. Sudah lihat, dia hanya menggunakan tongkat penggembalaan, tongkat yang mungkin 80 meter, 80 cm, diarahkan ke padang supaya domba atau binatang lainnya pergi makan, diarahkan ke padang atau ke air supaya binatang bisa dapat. Tetapi saatnya datang, dengan apa yang ada padanya sehari-hari, dia mengalahkan musuh. Dengan kata lain begini, pekerjaanmu adalah senjatamu untuk menaklukkan masa depan. Amin. Jangan pernah anggap enteng, saya ini hanya buruh biasa, guru biasa, buruh biasa, orang biasa. Saya ini hanya menengah ke atas, ke bawah pun kalau ke atas pun kalau didorong-dorong dan ditarik-tarik. Saudara kekasih, mungkin padamu ada tongkat yang paling biasa, uang yang paling sedikit, kekuasaan yang paling sedikit, peluang yang paling sedikit, potensi yang paling sedikit. Tapi kabar gembiranya, olehnya Tuhan memakai itu. Amin. Yang kedua, kemenangan dengan umban dan batu. 1 Samuel 17 ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Dengan apa, saudara? Umban dan batu. Tetapi tidak ada pedang di tangan Daud. Bayangkan, Daud membunuh musuh dengan hanya memakai umban dan batu, katapel, alih-alih. Itu yang Daud kenal, itu yang Daud punya. Saya percaya bahwa teknologi itu baik, pengembangan itu harus kita gunakan dengan cara yang tepat, dan memang kita mesti menggunakannya. Tetapi saudara mesti berangkat dari satu keyakinan bahwa segala perkara saya cakap melakukannya dalam Tuhan yang memberikan hikmat kepada saya. Supaya apa? Dalam kondisi yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, sumber daya fasilitas yang terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas atas saudara. Amin. Amin. Saya duduk dengan Jeff, dan saya bilang, wih Jeff, ini Bapak baru pulang, tanya besi di toko mahal. Sekarang dulu kita beli 500.000, jadinya sekarang 1 juta.
1 juta 1 besi. Saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat. Gimana nih Tuhan? Saya cari hikmat, oh dapat hikmat. Ini, saya beli besi. Kok kenapa kita cor pakai besi kan? Lu tenang, lu beli, ikut aja. Kita mulai bikin plak. Atau kita berdiri 1 besi, orang datang goyang. Hei, ini kuat kosongan deh nih. 1 besi, 2 kosongan. Sekarang kalau naik, goyang, kukumu patah. Tuhan kasih hikmat. 1 juta dapat 5 besi kawan. Kenapa? Karena saya percaya yang sedikit pada kita, kalau dikasih untuk Tuhan, sisanya 12 bakul. Amin. Sehingga dengan uang yang tidak terlalu banyak, kita sudah mulai atap rumah kemarin. Kenapa? Karena saya tidak melihat kepada kekurangan, tapi saya melihat apa yang melalui engkau dan aku, Tuhan sudah berkati. Katakan, VLC diberkati. Amin. Apa saudara? VLC diberkati. Dengan umban yang ada pada tanganmu, engkau memirmahkan 5.000 orang. Dengan umban yang ada pada tanganmu, 4 legasi, kita bisa eksekusi. Haleluya. Jangan lihat. Kita lakukan. Dan yang ketiga, kemenangan dengan tulang rahang keledai. Hakim-Hakim 15 ayat 15. Dia meremukan tulang rahang keledai yang baru, mengeluarkan tangannya dan mengambilnya, dan membunuh 1.000 orang dengan itu. Bayangkan, rahang keledai itu fungsinya untuk apa? Rahang. Kalau saudara ke pasar, oh kita bikin rasa bakso. Baksonya dari kanji, tapi taruh rahang sapi, bakso kanji rasa sapi. Saudara guys, itu dia punya guna. Artinya bisa menolong kita hemat 50.000 punya asupan rasa daging dengan sisa-sisa daging di rahang keledai. Tapi yang sisa-sisa ini tidak dijadikan kuah bakso, dijadikan senjata. Dengar pesan ini. Biasa yang sedikit ada padamu, Tuhan memakai itu menjadi berkat. Yang sedikit padamu, biasanya Tuhan menggunakan itu menjadi berkat. Amin. Daud, Samgar, Simpson. Satu siapa lagi saudara kasih? Tidak tahu. Daud, Simpson, Samgar. Satu siapa lagi? Kasih tahu. Satu kamu. Kasih tahu di sebelah. Satu tuh kamu yang baju pink di sana. Kamu tuh yang blazer pink di sana. Yang topi hitam di depan situ. Yang ada gantung masker di depan dadanya. Seperti celemek. Satu itu kamu yang sedang pegang HP dan mengetik ayat-ayat ini. Dengar saudara kasih jawab saya. Ada Simpson atau ada Gideon, ada Daud, ada Samgar. Satu ada siapa lagi? Ganti nama. Satu ada JPF. Satu ada siapa? Ada siapa? Sebut JPF. Satu ada siapa? Ada JPF. Satu ada siapa? VLC. Satu ada siapa? Ada engkau yang ada di muka situ. Kasih pujian baginya. Come on. Yes. Seringkali orang bilang, hei, anak-anak dong, bapak nih hanya bisa kosong sekolah nih sampai di SMA. Mungkin SMA itu namanya katepel, SMA itu namanya tongkat gembala. Kemampuan sampai di SMA itu mungkin hanya rahang. Tapi dengar, selanjutnya S1, S2 dan bonus profesor, S3 profesor, Tuhan akan kerjakan bagi keturunanmu. Amen. Asal setia dengan itu. Jangan pernah tunggu kalau besok kaya baru betul Pak John, beta siap transfer. Mulai dari sekarang setia. Jangan pernah engkau tidak setia, karena Anda tidak akan melihat rahang itu berfungsi. Anda tidak akan melihat tongkat yang tidak ada guna berfungsi. Anda tidak akan melihat katapel itu akan berfungsi. You never experience miracle until you do something with what you have now. Apa yang kamu mau lakukan sekarang, itu menentukan hari besok. Tapi hari besok tidak terjadi kalau Anda tidak melakukan sekarang. Karena itu kabar gembira, percayalah, ide dan harapanmu tidak akan dikecoakan oleh Tuhan. Sejauh Anda punya tongkat, punya tulang rahang, dan punya ketepel. Artinya apa?
Sedikit uang, sedikit peluang, sedikit pekerjaan. Tapi dengar saudara yang kasih, tambah hari Tuhan lakukan percepatan dan peningkatan supernatural. Saudara, kita terpisah dari dunia. Kita terpisah dari, artinya apa? Kita tidak perlu mengikuti cara dunia untuk menang dalam hidup ini. Not winning world's ways, winning God's way. Menang dengan cara Tuhan. Coba katakan, menang dengan cara Tuhan. Diberkati dengan cara Tuhan. Berdamai dengan cara Tuhan, bukan manipulasi. Oke? Bersatu dengan cara Tuhan, bukan seragam. Terjemahan Yunani kata gereja artinya eklesia, yang berarti apa? Dipanggil keluar. Gereja dipanggil keluar dari dunia. Meskipun kita berada di dunia, kita bukan dari dunia ini. Yang mengerti katakan amen. Tuhan punya dua umat. Tuhan punya satu tubuh dengan dua umat. Umat yang pertama bernama bangsa Israel yang ada di Timur Tengah. Umat yang kedua yang sedang mendengar khotbah saya ini. Umat Allah yang kedua yang sedang mendengar khotbah saya ini. Itu. Israel umat Tuhan secara fisik, geografis. Saya dan saudara umat Tuhan secara spiritual. Dua-dua ini milik Tuhan. Sebagaimana Tuhan sayang Israel, Tuhan sayang saya dan saudara. Tidak ada bedanya. Umat Tuhan dalam puncak kesukaran dan kesesakan Tuhan muncul. Yang percaya bisa katakan amin. Dengan kuasa supernatural, sekalipun laut merah mengancam, dengan kekuatan musuh Mesir, Firaun yang mengancam, tapi pada saatnya mereka dikuburkan dalam kesesakan itu sendiri. Dengar, musuh berhak menikmati kesesakan dan kejepitan yang dia siapkan. Musuh memakai senjata yang dia perangi atas kita. Karena kita milik Tuhan, setiap senjata yang diarahkan kepada engkau dinyatakan tidak akan berhasil. Semua senjata akan kembali kepada musuh. Amin. Apa yang digaling lubang oleh musuh, dia sendiri masuk. Karena itu dengar baik-baik, Anda diciptakan bukan untuk menjadi korban musuh. Anda diciptakan untuk musuh dikalahkan dengan tipu dayanya sendiri. Haleluya. Yesus saat yang bersama-sama dengan murid-muridnya sering mendemonstrasikan kuasa kesembuhan, kuasa pelipat gandaan, kuasa kedamaian lewat badai dan gelombang. Yesus yang sama tidak berubah. Kalau bersama Petrus dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bersama dengan VLC, bersama dengan keluargamu masing-masing, Anda akan mengalami kejayaan supernatural lagi. Percaya, Tuhan akan buat itu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Pengertian dunia di sini adalah prinsip yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pengertian dunia adalah apa, saudara? Prinsip yang bertentangan dengan prinsip atau aturan-aturan atau hukum-hukum yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Menjadi duniawi bukan berarti menikmati ciptaan Allah yang telah memberi kita sukacita dan kesenangan, melainkan memanjakan diri dalam hal-hal yang menyangkut nafsu daging, nafsu mata dan kawan hidup yang berlebihan yang akhirnya menjebloskan kita. Saudara yang kasih, semua yang berlebihan pasti menyusahkan kita. Berlebihan pasti menyusahkan kita. Contoh, kalau air dikasih daun teh, air panas dikasih daun teh, dikasih gula 1 sendok, namanya apa saudara yang kasih? Teh gula, teh manis. Tapi kalau air saudara kasih 1 gelas dikasih daun teh, lalu gula 1 kilo dikasih masuk, namanya apa? Gula darah. Darah diam-diam dikasih nama gula darah. Darah bilang tidak, beta asin. Tapi karena dipaksa kasih masuk, akhirnya
gula menjadi manis. Bukan lagi teh gula, darah gula. Itu gula darah. Berlebih, semua yang berlebihan itu menyusahkan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan membawa kita kepada hal yang pas. Haleluya. Saudaraku yang kasih, kita boleh memiliki Facebook, tapi jangan Facebook tiap hari. Nanti kita lupa face to God. Orang rajin Facebook, dia lihat mukanya di Facebook, tapi dia lupa face God. Nah, lama-lama dia muka ke buku utang, buku stres, buku kebencian, buku stres. Sekali-sekali dia lihat ke atas, lihat. Lama-lama dia lupa yang di bawah. Semua orang rata-rata punya Facebook, punya TikTok, punya apa lagi? Punya Haktok, punya Heartstop. Tahu Heartstop? Belum ada Heartstop ya? Jangan pingin itu, saudara. Heartstop itu artinya jantung stop. Nah, ada 3S. Setan pakai 3S. Saudara sudah tahu kan? Sudah tahu belum 3S? Stress, stroke, stop. Nah, bilang kira jangan 3S, 1I saja. Ima. Haleluya. Bilang di kiri kanan, menangkan dengan cara Tuhan. Kasihlah di kiri kanan. Oke, saya baca beberapa ayat untuk membawa kita ke kesimpulan terakhir. Perhatikan. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Bahwa Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Yang percaya katakan. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan dia menundukkan kita bersama-sama di sorga dalam Kristus Yesus. Di sorga engkau sudah duduk bersama-sama dengan dia. Walaupun kakimu ada di bumi. Duduk artinya rest. Duduk artinya berkuasa. Duduk artinya memerintah. Yang percaya katakan amin. Efesus 1 ayat 3. Yang telah memberkati kita dengan setiap berkat rohani di tempat surgawi di dalam Kristus. Dengan kata lain, semua induk berkat namanya berkat rohani. Semua induk berkat namanya apa? Berkat. Dan berkat rohani alias induk berkat sudah ada padamu. Coba buka tangan saudara, katakan, induk berkat sudah ada pada saya. Sambil tepuk tangan katakan, induk berkat sudah ada pada saya. Induk berkat artinya apa? Semua yang kamu percaya Tuhan sediakan bagi engkau. Namanya induk berkat. Orang bilang kapal induk, semua ada di situ. Pasar induk artinya semua ada di situ. Dari babi mati, babi sakit, babi sehat ada di situ. Tinggal kepekaan kamu mencari mana yang kamu mau. Tergantung dari harga. Pasar induk artinya semua ada di situ. Kapal induk artinya. Induk artinya dia yang melahirkan semua. Itu namanya induk. The mother of blessing. Katakan, berkat surgawi sudah ada pada saya. Jadi pada waktu kamu kekurangan, dompetmu kosong, bilang, hei, kamu tuh sudah ada berkat. Waktu lihat berasmu tidak ada lagi situ, hei, kamu nih sudah ada berkat. Amin. Dengan kata lain bagi dengar, sebelum kamu sakit, kesembuhan sudah ada. Sebelum anakmu kuliah, kebutuhanmu sudah ada. Asal mau anak. Haleluya. Dengar. Sebelum kamu bangun rumah, Tuhan sudah siapkan semen, paku, gergaji, dan air gula untuk minum supaya plester kuat. Sebelum kamu menikah yang bujang-bujang, Tuhan sudah siapkan berapa biji untuk kamu. Berapa orang untuk kamu yang bujang-bujang? 1. Anda bilang 1, 1 pun keras lah. Tapi dia dari mana dulu kakak? Dia 1 turunan. Dengar. Sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah dengar dari sorga. Makanya dia jawab lebih daripada yang kamu pikirkan dan doakan. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 11. Sekarang semua hal ini terjadi pada mereka sebagai contoh atau tupos. Coba katakan tupos. Tupos itu ditulis artinya apa? Untuk nasihati kita yang kepadanya akhir zaman telah datang. Dengan kata lain, semua yang Israel perjanjian lama alami
saudara dan saya, kita di penghujung akhir zaman ini yang akan menikmati puncak penggenapannya. Jadi semua yang bahagia dulu, puncak bahagianya kamu. Semua yang diberkati, puncak keberkatannya kamu. Semua yang berkemenangan, puncak kemenangannya kamu. Haleluya. Ada suara amin yang lebih dahsyat lagi, saudara, amin? Ikutilah cara Tuhan dan lihat kemenangan di semua area dan arena kehidupan kita. Ini kesimpulan kita. Caranya bagaimana? Kejadian 26 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Artinya stay in Egypt. Bilang kiri kanan, stay blessed. Nah, kasih tahu, stay blessed. Kasih tahu di kiri kanan, stay blessed. Nah, stay blessed artinya saudara tetap saja pada poin tempat di mana Tuhan mau. Ayat 12 dan 14 dari Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga apa? Ia mendapat berapa kali? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab VLC diberkati Tuhan. Amin. Terlain Ishak diberkati. Kapan Ishak dikutuk? Nggak ada kutukan bagi saya dan saudara. Dalam Kristus tersisa berkat yang luar biasa. Kenapa tidak? Coba pegang tangan saya, katakan, saya diberkati. Katakan, saya diberkati. You are blessed to be a blessing. Amen. Ayat 12, 13. Dan orang itu menjadi kaya. Dan siapa saudara? Dan orang itu ganti dengan nama saudara dan komunitas saudara. Namamu dan VLC. 2, 3. Dan VLC dan JPF menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga VLC JPF menjadi sangat kaya. Terus ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Serta banyak apa? Anak buahnya. Sehingga orang Filistin itu apa? Cemburu kepadanya. Dengar saudara yang kasih. Dunia akan cemburu karena kamu diberkati. Nah, kalau dunia tunggu-tunggu supaya kita diberkati lalu mereka cemburu, kenapa kamu takut diberkati dan kamu tidak suka kalau saya bilang kamu diberkati? Saya mau kasih saudara, hobi saya memberkati saudara. Kesukaan saya dipanggil untuk memberkati engkau. Bilang di kiri kanan, penatua dipanggil untuk memberkati kita. Kasih tahu, haleluya. Yes, saya dipanggil untuk memberkati saudara. Itu dia. Dunia menjadi cemburu. Menggunakan apa yang ada pada kita. Saudara lihat, ciri-ciri kita menggunakan untuk kepentingan kebaikan orang lain adalah, dengar, yaitu kita rindu orang lain diberkati seperti kita juga diberkati. Orang lain kenyang seperti kita kenyang. Orang lain sehat seperti kita sehat. Memang standarnya kita akui bahwa kita tidak mungkin sama persis. Saya alami satu, lalu yang satu juga mengalami seperti saya. Tetapi paling tidak, motif kita bahwa saya sudah diberkati, saya harus membagikan berkat itu kepada orang lain. Yang mengerti bisa katakan amin. Tetapi kepentingan dunia adalah apa? Dia mengambilnya, memuaskannya. Dengar, semakin kita memuaskan diri kita sendiri, ujungnya membawa malapetaka. Kemarin saudara dengar di bagian perpajakan, Menteri Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dia pecat salah satu dirjen pajak. Dan langsung Pak Mahfud MD bilang, periksa kekayaannya yang 56 triliun, 56 miliar. Gaji dia 1 bulan 80 juta, tapi dia punya harta 56 miliar. Coba cari tahu. Dia langsung dipecat. Kenapa? Karena anaknya berfoya-foya dan memukul, menganiaya orang lain. Nah, saudara, itu contoh sebenarnya bahwa atmosfer untuk mementingkan diri sendiri di Indonesia ada, tapi juga atmosfer untuk menjadi berkat di Indonesia juga ada. Alamatmu di mana? Dan saya percaya VLC ada untuk diberkati dan memberkati.
Ketika Ishak mengikuti Tuhan, dia makmur sampai pada titik di mana musuh-musuhnya menjadi iri dengannya. Dengan cara yang sama, kita tidak perlu iri pada orang lain. Yang setuju katakan. Ya, jangan iri pada orang lain. Saudara bersyukur. Saya terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keluarga saya. Anak-anak saya melayani Tuhan. Mantu-mantu saya bukan hantu tapi mantu yang benar. Sehingga mereka melayani Tuhan. Mantu saya yang satu ini dari Senin sampai Senin melayani. Dia istirahat hari Jumat sampai dia punya istri bilang, "Bapak, jangan kasih suami melayani." Bilang, "Tidak, suami itu pernah Tuhan." Elvis Lobo melayani. Fanny melayani. Sudah modal sebentar, GP melayani lagi. Sudah bersyukur toh. Nah bayangkan kalau saya punya anak, satu pergi gereja lain, satu pergi gereja lain. Saya punya anak-anak semua tidak melayani Tuhan. Saya bilang, dia stop melayani Tuhan. Anak dong di mana? Nah sekarang kalau semua melayani Tuhan, saudara bilang apa? Weh itu jadi jempol, jadi cocok. Bapak anak juga mau begitu. Bisa katakan amin. Gitu. Apa lu anak hanya satu puasa? Gabung juga MF dan JPF jadi satu di satu itu. Kalau 4 nah bagi-bagi, 2 JPF, 2 MF. Kalau soal mau, ya terserah. Tapi saya kasih contoh kepada kamu. Saya pernah datang di satu gereja, ada istrinya mungkin atau bukan salah satu dari saya lupa, tapi dia ada bilang begini, "Pak John, tolong doakan, saya punya anak yang besar ini kawin tak salah." Tak salah apa? Bepo anak perempuan ini datang di Kotong, mah dia pun suami datang pilihan. Dia pun bapak senior pastor di situ. Tapi bepo anak datang di. Dan saudara bisa bayangkan kalau Fanny datang di GBI, lalu Elvi datang di gereja Jumat. Bersaudara, Pak Johan itu contoh di Teladan yang luar. Dia demokratis. Dia punya anak 2 orang, 1 I, 1 K. Masa begitu? Jadi dengar baik-baik. Kalau kamu diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, pasti dunia cemburu. Amin? Pasti. Dan kita mesti belajar mensupport mereka-mereka. Jadi contoh dan teladan. Kalau JPF anak cucu udah melayani, bepu anak 4 orang juga pasti diberkati. Amin? Kan semangat begitu. Kalau tidak sudah ada persoalan sedikit, hilang, tak kabur. Kenapa? Karena kita tidak mengoperasikan prinsip-prinsip. Katakan, Tuhan mau saya jadi berkat bagi orang lain. Saya tidak pusing dengan kata orang lain. Ibu Yakub Nahwai datang di rumah saya pribadi. Dia bilang, "Kami sudah siapkan anak kami Yohanes untuk pegang mawar Saron." Saya ketemu dengan anak Pak Gilbert di Australia, ajak makan sama-sama. Dia bilang, "Papa sudah kasih saya pelayanan di Indonesia, cuman saya masih tunggu waktu Tuhan." Pak Niko bilang anaknya dia lanjutkan pegang GBI di sana. Nah, kalau saya orang tidak suka. Daud saja kasih di Shalom. Jadi kalau saya kasih Fanny, LVG, Pikirna, semua anak cucu, itu bagus. Amin, saudara. Katakan, keluarga saya ada untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Katakan, keluarga saya ada untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Dengar perkataan saya yang terakhir. Dunia sedang menuju kepada kegelapan dan kesuraman. Amin, saudara. Sementara Tuhan sedang mempersiapkan umatnya yang mau mengikuti prinsip-prinsip Tuhan untuk menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kita sebagai Ishak akhir zaman. Yang percaya katakan, saya siap. Oke, mari kita tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa. Tuhan, saya berhenti berbicara, saya terbatas, saya perlu kekuatan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Umat Tuhan perlu Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan. Kami semua memerlukan pertolongan Tuhan. Dan kami hari ini sudah mendengar kebenaran bahwa saat kondisi tidak bersepakat dengan kami, keadaan tidak mendukung kami, ekonomi tidak mendukung kami, fasilitas tidak mendukung kami, kesempatan dan orang-orang ibarat musuh yang menjepit dan mendesak kami. Tapi kami percaya firman Allah tidak berubah. Kami percaya Allah pelepas gunung batu. Dari manakah datang pertolongan VLC? Pertolongan VLC datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang percaya bangkit berdiri dan katakan haleluya. Katakan, ku percaya semuanya mungkin.
tak ada yang mustahil bagimu. Cukup satu katamu saja dan gunung-gunungku berpindah. Ku percaya semuanya mungkin. Mari saudara aminkan semua yang kamu dengar hari ini. Tak ada yang mustahil bagimu. Cukup satu katamu saja dan gunung-gunungku berpindah. Karena bersamamu tembokku dan juga benteng-benteng dihancurkan. Ku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Katakan ku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Katakan karena bersamamu. Karena bersamamu musuh dikalahkan, penyakit dihancurkan dan disembuhkan, kekurangan dilimpahkan, kebutuhan terpenuhi, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Haleluya. Dari katakan, angkat tanganmu dan katakan ku lebih. Katakan ku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Come on, you are more than conqueror. Saudara aminkan semua yang difirmankan hari ini. Bilang di kanan atau kiri begini, kau lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Bilang, 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 kau lebih dari pemenang. Come on, bilang, 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 kau lebih dari pemenang. Hey, bilang, 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 kau lebih dari pemenang. Balik kiri kanan. Kau lebih dari pemenang. Dari pemenang. You are more than conqueror. You are more than blessed. Engkau lebih dari berkati, menjadi berkat. You are more than enough. Haleluya.